Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi macam-macam garis dan arsiran. Tujuannya, peserta didik dapat membedakan macam-macam garis sesuai dengan bentuk garis dan penggunaannya. 2. Peserta didik dapat menentukan penggunaan macam-macam garis sesuai dengan fungsi garis. 3. Peserta didik dapat membuat garis-garis arsiran sesuai dengan ketentuan dalam pembuatan garis arsir. Sesuai dengan standar internasional, macam-macam garis ditentukan oleh jenis garis, bentuk garis, ketebalan garis sesuai dengan kertas, dan penggunaannya. Untuk yang pertama, garis kontinu tebal. Dapat dilihat di tabel, penggunaannya untuk garis benda kelihatan. Yang kedua, garis kontinu tipis. Penggunaannya 1. Garis benda yang dibayangkan ada, 2. Garis ukuran, 3. Garis bantu, 4. Garis arsir, 5. Garis bentangan. Selanjutnya garis tipis bergelombang. Penggunaannya garis batas gambar yang dipotong sebagian. Selanjutnya garis gores atau garis putus-putus. Penggunaannya untuk garis benda yang tidak kelihatan. Selanjutnya garis sumbu. Penggunaannya untuk garis sumbu, simetri, dan lipatan. Selanjutnya garis sumbu tebal pada ujungnya. Penggunaannya untuk batas garis potongan. Garis strip titik ganda. Penggunaannya untuk batas garis benda yang berkedudukan bergerak. Setelah kita mengetahui macam-macam garis, bagaimana contoh penggunaan garis tersebut? Contoh yang pertama, sebuah kubus. Terdapat dua jenis garis. Yang pertama, garis tebal menunjukkan benda yang kelihatan atau nyata. 2. Garis gores menunjukkan benda yang tidak kelihatan. Untuk gambar selanjutnya, ada 4 jenis garis. Yang pertama, garis tebal, garis strip titik-titik sebagai garis sumbu, garis tipis sebagai garis arsir, dan yang terakhir garis tipis bergelombang, batas potongan sebagian. Arsiran. Arsiran merupakan teknik yang digunakan untuk memberikan efek warna atau bayangan. Jadi pada gambar teknik, kita tidak perlu mewarnai, hanya saja menggunakan arsiran. Ketentuan garis arsir yang pertama, garis-garis paralel atau tidak saling berpotongan. Ini terdapat 2 contoh. Kira-kira mana yang tidak berpotongan? Ya, benar. Garis tersebut tidak berpotongan. Untuk yang berpotongan berarti tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, sudut 45 derajat. Garis tersebut harus memiliki sudut 45 derajat. Kira-kira mana yang benar? Ya, benar. Karena sudutnya 45 derajat dan rapi. Yang ketiga, proporsional. Jika pada bidang yang terlalu lebar, kita tidak sarankan untuk menggunakan arsiran halus. Pada bidang yang kecil, tidak disarankan untuk melakukan arsiran kasar. Yang selanjutnya, miring kanan atau miring kiri. Fungsinya untuk membedakan antara 2 komponen yang saling berhubungan. Sini ada komponen A dan komponen B. Jadi untuk membedakan antara komponen A dan komponen B, kita harus membedakan arsiran, kanan ataupun ke kiri.
Macam-macam arsiran. Dapat dilihat macam-macam arsiran dari baja, baja tuang, aluminium, tembaga, seng air raksa, timbal, dan besi tuang. Semua sudah ditentukan standar internasional. Yang berikutnya, teknik membuat garis. Ketika kita membuat garis arsiran, diusahakan harus paralel dengan menggunakan dua penggaris segitiga. Jarak antara garis harus sesuai atau konsisten. Setelah kita membuat garis-garis arsir, macam-macam garis, kita berlanjut ke teknik membuat garis arsiran. Yaitu menggunakan dua penggaris segitiga. Jarak antar garis harus konsisten dan usahakan tidak saling berpotongan atau harus paralel. Demikian membuat garis arsir 45 derajat dengan menggunakan dua penggaris segitiga. Pastikan sudut yang kita buat adalah 45 derajat. Membuat garis arsiran 45 derajat dengan bantuan bujur derajat. Sama seperti tadi prosesnya, hanya saja kita dari awal menggunakan bantuan bujur derajat. Kita tentukan dulu sudut dengan menggunakan bujur derajat, yaitu 45 derajat. Setelah kita mengetahui, kita jadikan patokan untuk membuat garis arsir. Ingat, jarak yang kita gunakan harus konsisten. Pastikan sudut yang terbentuk yaitu 45 derajat. Selanjutnya, mengarsir bidang dengan dua penggaris segitiga. Sama seperti tadi, hanya saja kita berada pada bidang yang sudah ditentukan. Ingat, gunakan dua penggaris segitiga dan jarak yang kita tentukan harus konsisten, tidak berubah-ubah. Pastikan sudut yang terbentuk 45 derajat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Masih banyak materi-materi tentang teknik otomotif dan mesin pada channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.